Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng aja ini teman-teman, dulu semuanya, salam budaya untuk kita semuanya. Waduh, nyomong iki awan iki sore iki esuk iki lagi bombong. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di Jagat Wayang Kulit dan seperti biasa, ini settingannya seolah-olah lain hari ya, walaupun ya hanya beda uploadan saja. Tapi di sini ada yang baru teman-teman. Sebelumnya kami perkenalkan kembali, mungkin ada penonton yang baru. Selamat datang di Jagat Wayang Kulit, tentang lakon wayang, cerita wayang, tokoh wayang, apapun yang berhubungan dengan wayang kita kupas, kita bedah di sini dengan narasumber kita Ki Dalang Tuhu Permonojati dari Purbalingga Paguyuban atau Sanggar Jabang Tetuko. Terima kasih untuk support dan dukungannya dan atas dukungan panjenengan semuanya sehingga kita saat ini bisa hadir kembali. Dan seperti biasa, Ki Dalang sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Salam budaya buat seluruh warga apa namanya? Netizen. Bahasanya almarhum itu warga maya ya. Netizen. Di sebelah kita juga ada Mas Khairun. CHR. Khairun itu dari kata khair. Itu baik. Kabarnya pasti baik ya? Insya Allah saya. Ada dalang muda yang lagi berproses dan udah berapa gedebok loh. Tahu gedebok nggak? Mentas. Ada Sorowito. Calon dari Suwito ya, Suwito Vida. Dan ini sebelahnya juga ada santri muda. Boleh diperkenalkan Mas Bro? Perkenalkan, nama saya Rizal. dari Purbayasa. Woi. Dari pondok mana? Tadi Sanggar sini. Ini anggota Sanggar Jabang Tetuko yang Tapi gamelan di Karawitannya. Kebetulan siswa SMA 1 juga, terus di teman-teman SMA di sini juga pada latihan. Jadi salah satunya beliau tukang gendang gitu. Tukang gong. Gendang gitu. Walaupun kecil tapi bebannya berat ya. Ya teman-teman, ini kita fair play ya untuk menjaga lebih solidaritasnya lebih terjaga ya. Karena di sini kalau Mas Herun cukup dewasa, Mas Wito juga bukan pertama kali ketemu atau kumpul bareng Jagat Wayang Kulit, apalagi di dalam kita. Kita beri kesempatan untuk yang paling muda, Mas Rizal silahkan. Untuk memilih kira-kira tokoh apa yang hendak kita kupas, kita ulik saat ini. Di depan Mas Rizal sekarang ada beberapa tokoh wayang ya. Ya silahkan untuk diberikan ke Ki Dalang Tuhu Permonojati untuk kita ulik episode ini. ya sepertinya ini. Wow. Serius sih. penasaran tadi. Oke, ya kita jadi penasaran juga nih Lang. Ini karena nggak biasa ini Lang. ya dunia ini kan ono ireng, ono putih, ono kanan dan kiri gitu kan. Simpingan juga sama dengan simping kanan, simping kiri. Maksudnya yang wayang dijajah Ya, itu ya. jadi kalau ya nggak heran, jangan selalu tokoh protagonis, harus ada tokoh antagonis. Karena tidak ada hal yang baik tanpa ada hal yang buruk. Jadi itu kalau berbanding imbang, ya, balancing. Dan ini biasanya di simpingan kiri biasanya ya? Bisa disimping, bisa juga tidak, tergantung apa namanya. Biasanya kalau patian, biasanya patih kayak gini, model patih cangkah biasanya untuk sabet. Kepentingan sabet itu hanya dieblek, tidak disimping. Oh ini patih. Patian, ini termasuk patian. Patian prenges jangkah. Ini patian prenges jangkah, tapi bisa disebut tokoh serambahan. Kenapa disebut tokoh serambahan? Adalah tokoh yang bisa dipakai oleh beberapa nama, bukan hanya satu. Walaupun ratu atau rajanya berganti-ganti, tapi ini bisa dipakai. Dan namanya pasti juga berbeda. Berbeda-beda. Oh iya. Jadi ini namanya patih prenges jangkah. Karena kalau patian ada dua, ada yang patih prenges jeblek, ada prenges jangkah, prenges yakso ada. Jadi kalau ini jangkahan, patian, prenges. Namanya jangkahan ini, yang namanya jangkahan ini. Oh, yang namanya jangkah ini karena ya. Kalau prenges kita ambil dari giginya. Untune ini prenges dan lancip. Jadi ini masih bala-balanya raksasa. Jadi ini pasti buta-buta bala-balanya.
Biasanya ketemunya ki Setyaki ngono ya. Ya karena dibutuhkan kalau ini untuk kepentingan sahabat ini dibutuhkan wayang-wayang kecil karena Setyaki itu kan kecil dan ini harus ada patih yang kecil. Kalau patih patih yakso yang jeblak itu yang tangannya siji itu kan untuk jeblakan biasanya mungsuhe Antarja, Kaca, terus Werkudara gitu. Kalau Setyaki, Anoman biasanya sing cilik-cilik sih dari tokoh-tokoh. Jadi untuk kepentingan sabet wayang alit ini termasuk. Kalau bicara sabet ini juga membuktikan bahwa wayang ini sering digunakan untuk sabet ya. Ya, maka Cempurite we. ya ini dibikin ya ini cepurit bambu. Ya, Apakah karena memang sudah tua ini umur wayangnya? ya itu ini tidak begitu tua sih. Namun kalau kepentingan sabet justru cari yang awet. Oh, Kalau pakai umpama nih, kita pakai apa ya? Kalau sabet wayang sabet kepentingannya kita pakai yang sungu-sungu terus naik beberapa sayang gitu ya. dot ugel pedot itu kan. Jadi mungkin ya sing awet sisan iki tak kepruk-kepruk dibuang guys. Santai. Mirip kayak Dursosono ya ini ya. Ya kalau Hampir, ya. beda kalau Dursosono itu gusen. Oh, itu Beda. gusen Kalau maksudnya gusen ya. itu Rata. ininya rata, untune ki untu rata nggak lancip. Jadi tidak ada siungnya. Kalau ini kan nggak ada pakai siung siung. pengapit. Ini yang namanya siung pengapit ini siung kanan apa atas bawah namanya siung pengapit. Jadi ini bisa nyokot perangnya kalau ini. Dan ini sudah kreasi. Kenapa kreasi? Kalau wayang pakem di sini jariannya tidak loh. Ini semi wayang Madya. Oh, iya ya. Wayang sekarang lah ya. Sekarang kreasi. Ya. Terus kalau gagrak ini lebih ke Solo atau Jogja? Ini lebih ke Solo. Solo. Ya. Solo. Karena dari tingkat dedek sikilane dan ini imbang. Kalau Jogja badannya lebih panjang dan kakinya lebih pendek. Lebih pendek. Ya itu Jogja. Tengah pendek. Jadi harus dibutuhkan lulang ataupun kulit yang terpilih ya karena untuk sabet ya kebutuhan Justru sabet. itu yang paling utama di kulit. Kulitnya harus center, harus lurus dan pentengannya kudu benar-benar press yang terakhir. Penteng terakhir itu namanya penteng ingspol. Maka kalau orang kalau dalang pingin cari wayang sabet yang baik harus biasanya goleki beduk masjid sing wis kuwo sing wis abdi-abdi. Malah itu bagus. Itu yang paling pol itu udah tidak bisa mengembang lagi karena beduk itu sudah iya. garingnya pentengannya wis pol-polan. Biasanya wayangnya garing terus apa namanya enteng penak nggo sabet. Ya, karena kan kalau dilihat ukurannya ya ini wayang yang sering untuk aksi-aksi Ya, ini, untuk aksi kayak koprol salto gitu kan kayaknya lebih enak gitu. Terus dari sisi keseimbangan cempurit juga disesuaikan ya lang supaya ya ini bagusnya sih kalau ini kan bukan tokoh sentral ya. Kalau tokoh sentral itu kan Patian itu kan ada beberapa yang tokoh-tokoh yang contoh Indrajit itu kan ini meh podo gitu paling jadi itu karena Indrajit adalah tokoh pakem itu biasanya dalam menghargai dengan gapit sungu bule terus dia pakai protomas gitu. Karena memang wayang pakem ya dia menghargai Kongso Dewo gitu kan. Ya, kalau yang wayang patih Seramban kayak gini ini kan bisa patih Kumboro Nanggo, bisa Kertobongso dan sebagainya. Ini bisa. Kasarannya patih sapa wae sing urusane pernah nggak digunakan untuk Hamso Dimboko? kalau ini tidak, karena Hamso Dimboko itu lebih gede. Oh, Kemudian dia ratu. Dia ratu Hamso Dimboko ada tanda ratu di sana. Kalau tidak gelung di sana gelung pakai apa namanya? Pakai probo, dia pakai keton. Oh, model ada apa kayak namanya topongan. Enggak seperti ini kan hanya irah-irahan patih. Oke, sabrangan berarti ya. Sabrang tapi yang prenges. Sabrang ada dua, gusen dan prenges. Oh, ini yang dinamakan jenis patih sabrang prenges ya. Ya, kan ada patih sabrang lurik, brown. Silver. Ya itu Berarti Mas secara Rizal itu. Secara cerita spesifik tentang nama juga ini berganti-ganti. Berganti-ganti. sesuai Ini kebutuhan ya. dalang sendiri sebenarnya. Nama bisa itu tadi. Ini terserah Pak dalangnya. Terserah Pak dalamnya. Terserah Pak dalang. Mas Untuk Rizal penokohan sifatnya gimana? Ya. Apa jahat kan butuh kan termasuk tokan jahat gitu loh. Ya Saya kalau bisa dikatakan jahat karena memang ini dia punya taring, dia seminya raksasa jadi dia hampeknya anggoro.
Yang namanya hamba Kangkoro ya dia ornamen kesehariannya ditemani oleh miras, dia senang tawuran, cerminan sombong, tanpa aturan lah ya. Iya, ini Berarti gitu. apa? Sesongaran, sombong, Dan biasanya itu ya di mukanya itu ya di catnya biasanya warna merah-merah itu dia menandakan tidak biasa- selalu, tidak selalu. Pisang genio merah. Setiaki itu merah. Merah. Terus Saliopati, macam-macam Iya. banyak yang merah. Jadi kita tidak selalu kok merah itu Bolotewo merah, terus apa ya terus Bolotewo jahat itu. Iya. Cuman kebetulan kalau yang merah itu banyak antagonis banyak yang merah kebetulan. Jadi untuk simbol karakter ya. Karakter. Memang sih kecenderungan gitu Mas Bro, Iya. betul ya. Bukan berarti tanpa dari pihak protagonis nggak pakai merah ya. Ternyata banyak juga yang merah. Ya. Tapi untuk lebih ke pengkarakteran, yang merah-merah itu cenderung di Antagonis orang jahat. Tapi tidak semua wayang berarti kan ya. Tidak semua ya. Ya semua kan punya alasan. Iya. Ini ukurannya memang pakemnya segini Pak? Ya ini memang standar beda-beda? patih prenges ya segini. Ya ada yang sedikit lebih tingkat kan. Wayang ada 3 tipe, wayang yang ageng, kategori wayang ageng, wayang madya, tegese wayang madya, wayang sedeng. Ini wayang sedeng. Ada yang wayang alit. Kalau keluaran dulu wayangnya alit-alit. Keluaran dulu zaman-zaman biyen wayangnya cilik-cilik. Bima ya paling ukurannya Oh itu memang wayang bentuk alit atau kecil itu memang ada zamannya. ada zaman produknya. Oh. Zaman Jadi produk. cenderung memang sudah tua itu wayang-wayang yang Iya, kecil wayang seperti yang itu, kecil, tapi tidak kecil sekali karena ada wayang kecil itu wayang souvenir. Beda lagi. Kalau wayang kulit, sekecil apapun wayang kulit masih standar. Dalam arti standar. Cuman ini kalau wayang wayang lawas was itu ini sudah masuk ke kategori patih jeblar. Patih yang patih yakso sing tangannya siji. satu, ya. Nah, jadi Brotoseno wis semene biyen. Kalau yang wayang kuno. Tapi Tapi dalangnya enteng ya karena wayangnya kan segitu gitu kalau dulu ya. tapi jadi wayang yang gede itu kan juga memicu semangat dalang sendiri untuk menampilkan ketone marem. Terus yang disimping nek wayang cilik kan nyirit ngono. Wayang gede kan Iya sih. Gimana Mas Rizal? Cukup puas Ya. dengan pertanyaan ataupun Paham, karena ini jenengan yang milih ini tokoh ini atau mungkin kita bandingkan ini ada tokoh protagonis ya biasanya yang jadi lawan ya. Ini Setiaki. Ini sama-sama Ukurannya, abang ya, merah. ukurannya juga. Nah ini kan Setiaki pakainya bule. Ini pakai karena ini wayang pakem. Dia pakai gapisnya sungguh bule. Dan pisauanan Nah. pakem pun tetap Iya. menggunakan wayang yang sama ya. Iya, jadi karena ini adalah tokoh yang saya pakem, ini juga tokoh penting sekali, maka ini tetap ada penghargaan ya, dengan adanya semua boleh tudinge Khusus berarti ya. ya. Iya. Yang Dulu mungkin pakem terus. ada yang belum menyaksikan atau ingin tahu sejarah Setiaki. atau Setiaki sudah kita di upload ya. ya, walaupun mungkin hanya sekilas karena memang Sekilas. pembicaraan di konten itu tidak bisa sepenuhnya kita bisa ngulik dari kelahiran sampai kematiannya Setiaki. Iya. Sebenarnya dalam cukup lakon bisa iya, ya. cukup banyak kemarin juga waktu Patih Udowo kita nyebut Itu juga lebih Setiaki, spesifik. ya kan. Oke. Ternyata masih ada sejarah persaudaraan dan sebagainya luar Iya, biasa iya. memang kalau bicara Iya. lakon atau tokoh-tokoh wayang yang coba kita kenalkan untuk khususnya kaum milenial ya seperti Itu halnya Mas Rizal. Mungkin ada yang ditanyakan tentang wayang, apa yang mungkin perlu pemahaman tentang wayang monggo. Dari wayang sendiri itu sih apa ya sebenarnya? Nilai moralnya itu gimana sih Mas? Dari edukasi wayang ini apa sih? Gitu loh. Kalau edukasi yang tersimpan sebenarnya ini adalah salah satu gambaran tentang karakter manusia. Wayang itu untuk wayang kulit di pedalangan ya. Kalau tentang ceritanya kan kita ambil sumber. Ceritanya adalah sumber kita untuk mengangkat satu tema yang untuk cara kita atau sarana kita untuk menyampaikan itu tadi, edukasi dan moral. Salah satunya adalah ada tokoh protagonis dan Tokoh baik dan tokoh baik dan jahat. orang. Dan kalau dalang yang bijak
semua punya alasan. Jahat pun ada alasan. Kenapa dia jahat? Harus ada, karena di sana bukan tempat lahir beta. Di sana itu Aku berdiri. Iya, di sana semua punya akar ceritanya. Contoh Rahwana ki anak siapa, anak Sopo, terus. Jadi tidak serta-merta Iya. Tokoh jahat terlahir menjadi jahat itu Iya, tidak. tidak. Jadi memang dia punya alasan dan bukan 100%, bukan segalanya adalah kesalahan tokoh itu tadi. Jadi semuanya pasti ada sebabiannya Ya. lah, seperti itu. Maka kayak Mas Rizal di sini. Kalau kamu ingin memulai sejarah anak keturunan kamu, ya dari diri kamu. Jangan serta-merta kamu aku anakku yang duwe cerita sedih, jangan, karena cerita anak kamu yang ditentukan oleh kamu. Sama dengan cerita wayang ini. Gitu loh. Jadi cara memperkenalkan ataupun edukasi tentang pewayangan ialah di pengkarakteran Tokoh. per tokoh. Jadi alangkah baiknya kalau yang kaum milenial ini bisa punya ketertarikan untuk memahami, untuk mempelajari di karakter-karakter wayang yang ada, karena di situ kita akan mendapat satu pelajaran yang sangat luar biasa untuk tentunya kita punya keturunan, punya keluarga yang kita punya tanggung jawab untuk bisa mengarahkan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang terarah dengan salah satunya contoh dari tokoh-tokoh wayang. Itu yang kita harapkan. Ya, mungkin ada lagi, Mas Rizal? Ya, cukup sih. Kalau Mas Heru? Saya menyimpang dari tokoh ini. Oh boleh, menyimpang benar. Sedikit menyimpang, tapi tidak terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Ini Masih ketemu simpangan dalam ya. wayang. Berkaitan dengan ini lakon. Kemarin saya melihat di pentas di Film Negara, Pak ya. Itu kan Pentasnya siapa? pentasnya Mas Dalang sendiri. Mas Dalang itu Permana Jati. Oh ya, ini juga nanti ya, sebelum ada pertanyaan dari Mas Herun, boleh kita sampaikan juga ya, bagi yang penasaran ya, pingin mengetahui sahabat ataupun kiprahnya di dalam tubuh Permana Jati, bisa mengunjungi official channel ya, channel Dalang officialnya Tubuh Official. Dalang Tubuh Official. Ya itu sih ya, karena teman-teman yang pengen inisiatif untuk membuat channel. Jadi kalau saya sebenarnya belum layak ke sana, dan ya terima kasih kalau memang mau inguk-inguk nih ya ojo dilurui. Iya, ya mungkin dulur-dulur pecinta jagat wayang kulit pengen tahu atau penasaran dulu Dalang Tubuh kapan mentasi atau seperti apa, ya bisa di channel official Dalang Tubuh Official. Nah, di situ. Ya silakan Juga ditanya. boleh. Boleh. Bukan sudah stop. Silakan dilanjut. Kaitan dengan lakon yang kemarin, ada Sang Gatut Kaca kalau tidak salah. Itu bercerita tentang Gatut Kaca dari mulai lahir sampai dewasa. Ambil Dan Gatut Kaca, ambil di situ Ya Mas Wito, coba Ya, cari kan tadi pas kacanya. di situ, kemudian Ini kita penasaran, dan episode kali ini luar biasa karena ternyata ada 3 tokoh yang kita angkat. Ada Pati Prenges, Setiaki, dan ini pertanyaan Garut Kaca, dan kita harus mengeluarkan tokoh Garut Kacanya. Wow, luar biasa. ini kalau tidak salah kan lakon yang kemarin, Iya. Sang Gatut Kaca. Dari mulai babat, dari mulai lahir, dari mulai kecil sampai dewasa. Di situ ada yang namanya Jabang Tetuko, artinya bahwa sebelum Gatut Kaca adalah Jabang Tetuko terlebih dahulu. Yang ingin saya tanyakan, dalam setiap lakon ini, karena judulnya adalah Sang Gatut Kaca, apakah lakon itu bisa berubah judul tetapi dengan pakem yang sama, Atau cerita yang sama. cerita yang sama tetapi judulnya berbeda? Ini kan Sang Gatut Kaca kemarin, atau bisa saja di lain waktu cerita yang sama mengangkat judul Jabang Tetuko misalnya, seperti itu. Itu bisa atau tidak? baik, terima kasih. Kenapa saya pilih dengan Gatut Kaca? Pertanyaan ini dengan bisa atau tidak kan? Utamanya bisa saja, bisa banget, bukan hanya bisa saja, bisa banget, karena kalau kita angkat dari nama tokohnya, berarti kita bisa ngangkat cerita lebih dari satu lakon. Sebenarnya kemarin yang saya bawakan itu adalah double lakon dari cerita Gatut Kaca jadi jago, Jabang Tetuko tadi. Bisa Patine Sekipu, bisa, itu juga masuk. Kemudian yang kedua adalah Gatut Kaca Nagih Janji, bisa tadi, bisa apa Winisudo. Jadi ini beberapa lakon yang kita
sampaikan 2 atau 3 lakon yang saya gabungkan kemarin. Nah, kenapa saya tidak ada kata-kata Banjaran di sana? Karena kalau Banjaran berarti sampai dengan matinya. Karena saya tidak sampai ke matinya Gatotkaca, hanya sekilas tentang Gatotkaca, hanya berapa lakon tok, saya tulis Sang Gatotkaca. Mungkin dengan Sang Tetuko atau Sang Jabang Tetuko boleh. Karena itu satu tokoh. Jadi seperti halnya kalau bicara Banjaran itu mengartikan dari lahir sampai mati. Hanya kemarin kan memang tidak diceritakan sampai ke matinya ya. Tidak, karena memang poinnya di Gatotkaca Winisudanya. Jadi Gatotkaca pun punya janji yang belum terpenuhi di Kadewatan itu tadi, bahwa Toro Guru itu sebenarnya pernah janji kalau kamu bisa mengusir Retuning Dewa yaitu Sekipu dan Kolo Persono, nanti akan dinobatkan sebagai Ratuning Dewa. Nah ini menagih sana. Kalau yang penasaran ya. Nah, ini luar biasa ya. Ini tokoh Gatotkaca-nya warnanya ini saya lagi penasaran ini, warnanya kok cenderung emas dan hitam. Merahnya hanya beberapa. Black and gold. Ini bukan sungging pakem. Kalau sungging pakemnya Gatotkaca beda lagi. Kalau sungging ini sungging kreasi. Karena zaman semakin berubah. Ini sungging bukan sungging pakem. Ini sungging. Berarti ini lebih digunakan untuk sabet ya, perang ya. Sabet perang. Kalau untuk keraton mungkin lebih di pakemnya ya. Gatotkaca yang pakem. Jadi kita ya karena kemasan sekarang kan penonton sekarang kayak Mas Rizal CS, pemuda milenial sekarang generasi Z ya. Mungkin tuntutannya adalah secara visual pun harus bisa mewakili, apalagi kita saingannya dengan media yang luar biasa, animasi yang luar biasa. Kita manual ini kan. Nah, kita manual melawan pertunjukan yang luar biasa di media, contoh kayak game dan sebagainya yang polanya lebih cerdas lebih. Nah, ini kita juga tidak begitu kalah dengan kita bikin ornamen yang lebih menarik untuk nganggo emas kakek ya, untuk kaum milenial juga, walaupun saya nggak tahu ya, di games Mobile Legend juga ada ya tokoh Gatotkaca. Ada. Nggak tahu sih biasa. Apal jelas. Iya. Ya itu mungkin untuk mewakili Indonesia. Mungkin. Ya karena episode ini tidak mengkhususkan ya satu tokoh atau pengkarakteran yang bisa dibilang pakem, jadi sedikit agak melebar, tapi semata untuk menambah pengetahuan kita semua tentang apa itu wayang, apa itu karakter wayang, sifat-sifat tokoh wayang yang saya harapannya di sini dengan adanya Jagat Wayang Kulit bisa sedikit memberi semangat lah untuk khususnya kaum milenial bisa punya ketertarikan dengan budaya asli daerah supaya kita tetap bisa menjadi pemilik atau pewaris budaya tidak hanya di Jawa tapi di Nusantara. Karena untuk zaman sekarang gamelan saja ataupun alat musik gamelan itu justru di luar negeri telah menjadi satu kurikulum. Iya. Bule-bule itu main gamelan itu canggih banget, kok kita orang Jawa masih orang Jawa nggak malah paham. Ini juga satu keprihatinan tentunya. Ya semoga dengan Jagat Wayang Kulit bisa bareng-bareng turut bersinergi walaupun ya sekupireng lah ibaratnya nggak ya, kita ikut serta. Sekarang coba kita lihat sedikit saja dulu, kalau memang belum ada yang belum melihat sama sekali atau belum mengarahkan pandangannya ke wayang, diarahkan pandangannya sedikit dulu, sedikit demi sedikit tentang wayang itu apa, gamelan itu apa. Karena ketakutan saya dikala wayang akan berpindah ke luar negeri atau ke manca, hanya kita sendiri yang punya realnya, yang punya, kita harus belajar ke sana. Itu sudah banyak sekali di New Zealand, padahal itu luar biasa jauh ya. Di New Zealand, kemudian di Amerika, belum lagi di Belanda, di Jerman. Itu sudah ada kurikulum tentang satu mata pelajaran karawitan. Itu di fakultas loh ya, di kampus loh.
Padahal setahu saya kampus di Indonesia sendiri kayaknya belum ada. Yang adanya diisi. Nah itu memang jalurnya Spesifiknya. ya, spesifiknya. Kalau yang skala umum Bukan. kan. Kalau skala umumnya kan memang belum ada. Ini juga patut menjadi keprihatinan kita semua sebagai asli orang Ya. Jawa atau Indonesia. Karena saya kalau mengingat tahun 2000-an, 2001, 2002 saja saya punya teman di London sana dan kebetulan ketemu di Solo mengatakan bahwa di satu kota London saja itu ada 8 unit waktu itu. 8 unit gamelan. Satu kota. Jadi sekarang sudah sekitar 20 tahun kan Iya. kita bisa Mungkin hitung, ya. udah lebih banyak lagi ya. Dan kita juga ada pengalaman waktu di Pemalang, putranya kakaknya Pak Almasih, Oh ya, Pak Dar. Pak Dar. Ya sekarang Itu kan di Jerman, di ya. Jerman dan punya istri di Istrinya sana. juga Jerman. Beliau jadi guru di sana. Bawa alat calong itu sudah berapa kali ke sana, Mas? Justru itu. Dari sini. Iya, Namanya Mas banyak Gatot. permintaan maksudnya. Mas Gatot punya istri sampai dia jadi guru, dia di tari sebenarnya. Dia lebih ke tari. Istrinya orang sana asli, akhirnya jadi guru tetap di sana dan kesenian kita udah dibawa ke sana. Dan ternyata kehidupan seniman di sana, seniman tradisi Daerah. lebih Diakui. di sana. Ya ini ya sebagai pengingat untuk kita semua supaya ya minimal tidak ada rasa abai ataupun minimal kita membangun rasa senang dulu. Ya, Karena dengan senang itu kita menjadi penasaran, mempelajari dan melihat. Mempelajari. Bisa kenal. Bisa. Ya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin ada Oke, pertanyaan lagi. ada yang lagi mungkin monggo Mas. Mas nggak apa-apa santai aja kalau medang orang masalah kita. Bagi mendoani. Ya, Bisnya di gedang yuk. Ini acara Santai. ini di Sanggar Jabang Tetuko Purbalingga, mungkin ada yang penasaran. ya ini salah satu untuk latihan. Biasanya kalau di sini ya untuk Kalau juguran. ingin tahu lebih alamatnya kurang lebih berapa meter lah dari wisata ya, Iya, Purbasari. Purbasari. Iya itu di Google Map ada. Purbasari Pansuran Mas, PPM, akuarium. Nah di Sanggar Jabang Tetuko ini bukan hanya pedalangan, karawitan, tapi sampai ke ranah budaya yang lain, budaya Jawa yaitu tentang Panotocoro. Minimal kita belajar bersama untuk etika dalam berbudaya, etika dalam kehidupan sekarang yang notabene tergerus oleh digital, tergerus oleh milenial, Iya. supaya tetap budaya ketimuran kita tetap ada. Bagaimana Subosito tata krama anak kepada orang tuanya, yang muda kepada yang lebih tua, dan hal-hal yang mulai tipis untuk budaya Jawa. Ini yang coba kita sedikit pertahankan dan kita siarkan. Ya semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih. Ya, Dalam mungkin pertemuan kita cukupkan dulu. Ya. Dan tak lupa juga kritik, saran, dan komentar kita tunggu untuk kemajuan bersama Jagat Wayang Kulit supaya tetap eksis, tetap hadir, bisa menyapa dulur-dulur semuanya di Nusantara yang mencintai budaya asli, khususnya budaya wayang kulit. Dan tak lupa ditunggu nanti kira-kira ada permintaan ngangkat sopo, ngangkat karakter siapa, silahkan tulis saya di komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan ketemu lagi di episode yang lain. Salam budaya dan semuanya. budaya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.